ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Kami David Timothy, kelompok Filipus, Anes Marcel sama kelompok Filipus. Kami membawa tentang remaja dan cita-citanya. Kami membawa tentang remaja dan cita-citanya. Shalom semuanya. Kami dari kelompok Filipus ingin mempresentasikan bagaimana remaja dan cita-citanya. Oke, yang pertama diawali dari definisi remaja. Definisi remaja, masa remaja adalah masa transisi. Mereka sedang meninggalkan ketergantungan dari orang tua, tetapi belum siap menghadapi tantangan dari lingkungan pergaulan yang semakin luas. Misalnya, masa remaja ini sering mengalami berbagai masalah dalam hidupnya, baik masalah di rumah maupun di sekolah, serta masalah yang ada di lingkungannya. Lalu ada emosional remaja. Emosional remaja adalah perkembangan sosialisasi. Emosional remaja adalah suatu perubahan progresif organisasi. Dalam konteks ini, remaja awalnya yang lelah mengalami masa pubertas, mulai dari berpikir tentang sekitar ataupun berpikir tentang sekelilingnya. Lalu ada juga intelektual remaja. Intelektual remaja, implikasi intelektual dalam menemukan sesuatu yang baru adalah suatu yang baru tersebut diperoleh dari hasil pengembangan intelektualnya dalam meneliti atau memperhatikan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, intelektual dalam kemampuan menggunakan pengetahuan. Tiap pengetahuan atau pendidikannya akan digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin dalam kehidupannya yang nyata sebagai sarana meningkatkan kualitasnya. Yang ketiga, implikasi intelektual dalam berkomunikasi. Yang dimaksud dengan komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita bangun dengan siapapun. Karena dengan adanya komunikasi ini, semua masalah yang timbul atau yang akan timbul akan bisa teratasi. Implikasi intelektual dalam pengembangan minat. Yang dimaksud dengan salah satu implikasi dari perkembangan intelektual remaja dalam hal pendidikan adalah dalam hal pengembangan niat. Jika sudah berawal dari minat, maka akan lebih tertarik atau merasa terpacu untuk mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan kepuasan yang diharapkan. Oke. Lalu ada cara menggapai cita-cita. Kita yang pertama belajar dan berlatih. Kita belajar dan berlatih itu juga harus berpedoman pada Khotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi kita harus memiliki hikmat untuk bisa belajar dan berlatih. Lalu yang kedua, tekun dan disiplin. Di dalam Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Lalu yang ketiga, harus fokus. Di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalaupun kita fokus tapi tidak mengandalkan Tuhan, maka semuanya juga bakalan sia-sia. Kalau kita sudah melewati tahap ketiga, lalu kita bakalan ada yang keempat, yaitu optimis. Di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu yang terakhir adalah berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi cita-cita kita ini jangan hanya karena hawa nafsu yang sejenak saja. Jadi lebih baik cita-cita yang juga sejalan dan seturut dengan maunya Tuhan. Oke. Lalu ada juga cita-cita anak muda zaman sekarang. Cita-cita anak muda zaman sekarang yang pertama jadi developer game. Kenapa jadi developer game? Karena game ini banyak anak muda yang menjadi melek teknologi hingga memacu mereka untuk bisa membuat game sendiri yang mungkin lebih bagus dibandingkan dengan yang sudah mereka mainkan. Yang kedua, atlet profesional. Banyak atlet-atlet Indonesia yang sudah berprestasi di ajang olahraga dunia, seperti Tontowi Ahmad yang jadi juara dalam nomor ganda di cabang bulu tangkis. Melihat keberhasilan mereka, jadi anak-anak terinspirasi untuk menjadi atlet dan ingin menjadi juara dunia. Yang ketiga, chef dan baker. Banyaknya chef dan baker yang memiliki acara televisi juga kerap diundang ke acara di pusat pemberajaan. Anak-anak bisa timbul keinginan untuk menjadi seorang ahli memasak. Jika anak telah merasa bahwa memasak itu tak mustahil, selanjutnya ia akan lebih mudah belajar memasak atau mencoba resep lain. Yang keempat, barista. Kenapa barista? Karena anak muda zaman sekarang sering pergi ke kafe untuk nongkrong dan memesan kopi. Karena melihat seorang yang membuat barista itu memesan kopi, jadi anak-anak tertarik untuk membuat kopi dengan gaya ciri khas tersebut.
Yang kelima, blogger dan YouTuber. Jadi banyak seorang anak senang menulis, maka mungkin mereka bercita-cita untuk menjadi seorang blogger. Karena sang anak sudah terbiasa browsing di internet menemukan tulisan-tulisan menarik. Serupa dengan YouTuber, seorang anak mungkin tertarik menjadi YouTuber setelah tahu penghasilan yang diraih YouTuber sukses. Hal ini semudah kedengarannya tak, karena banyak yang harus diperhatikan dalam menjadi blogger dan YouTuber. Mengerti selalu menulis dan cara mengunggah video yang menarik. Yang terakhir, membangun startup. Banyak orang sukses dalam bidang startup mungkin bisa memacu seorang anak juga untuk melakukan hal yang sama. Beberapa startup yang sukses antara lain ojek online, e-commerce, atau yang lainnya. Cita-cita membangun startup bakal memiliki inovasi lainnya untuk membangun startup yang berbeda dari lainnya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok Filipus. Shalom.